Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sinta Andriani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. NIM saya ES 201011. Saya dari semester 5B. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dosen Zainal Abidin MPDI selaku dosen mata kuliah Masail Al-Fiqhiyah, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayahnya saya dapat menyelesaikan video presentasi makalah saya ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang permasalahan pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim. Sebelum saya membahas tentang apa sih itu pernikahan beda agama, nah di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan beda agama ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri namun memiliki keyakinan ataupun agama yang berbeda. Nah, pernikahan beda agama menurut Islam ialah laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, atau sebaliknya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Pernikahan beda agama ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Yang kedua, pernikahan laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab. Yang ketiga, pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim. Baik laki-laki non-muslim ini termasuk ke dalam ahlul kitab ataupun musyrik. 3 jenis pernikahan beda agama tadi rupanya belakangan ini sering terjadi di dalam dunia Islam, termasuk juga di negara kita di Indonesia, sehingga perlu adanya pembahasan lebih mengenai tentang pernikahan beda agama ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim. Permasalahan pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim rupanya telah menjadi ijma di kalangan para ulama fikih bahwa pernikahan dalam kategori ini hukumnya haram, walaupun pria non-muslim ini termasuk ke dalam kitabi ataupun tidak. Nah, pengharaman perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim terdapat di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang isinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, maka ujilah keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Apabila kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka." Dari ayat di atas tadi yang mengatakan bahwa mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka, secara tegas bahwa perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki non-muslim atau haram hukumnya dan termasuk ke dalam perbuatan zina. Pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak diperbolehkan karena selain adanya larangan dari agama-agama di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam juga terdapat mudarat yang disebabkan perkawinan antar agama seperti ini rentan terhadap perceraian, memiliki 2 kepala rumah tangga, dan adanya pihak yang akan dirugikan.
Hal ini sesuai dengan keputusan para ulama yang ada di Indonesia, baik Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, MUI memutuskan yang pertama, pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim hukumnya haram. Yang kedua, seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan yang bukan muslim, walaupun pernikahan laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, MUI memfatwakan bahwa pernikahan tersebut juga haram hukumnya. Di dalam Islam, pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat, dan tidak melanggar larangan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sehingga di dalam hukum Islam, rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai yaitu harus beragama Islam. Perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim juga terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang isinya, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izinnya. Dan Allah telah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, maksud dari ayat di atas tadi menjelaskan tentang larangan seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Dengan demikian disebutkan pula bahwa suami yang bukan beragama Islam dianggap akan mengajak ke neraka, sedangkan yang demikian ini sangat bertentangan dengan aturan Islam yang mengajak semua umat manusia ke surga. Ada dua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk menanggapi pernikahan beda agama yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim itu haram hukumnya. Yang kedua, seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan yang bukan muslim. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim ini rentan terhadap permurtadan. Kenapa? Karena biasanya suaminya ini akan mengajak ataupun memaksa istrinya ini untuk memeluk agama sunnahnya, sehingga istrinya ini lebih cenderung akan tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh suaminya dan terancam untuk mengikuti agama suaminya. Nah, menurut pendapat Said Sabiq yang mengatakan bahwa suami yang kafir ini cenderung tidak mau mengakui agama istrinya. Bahkan mereka mendustakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kerasulan nabinya. Sehingga rumah tangga mereka ini rentan terhadap konflik dan tidak bisa menjalankan rumah tangga yang islami, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sepakat bahwa Islam melarang pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen ataupun Yahudi, dan juga pemeluk yang mempunyai kitab suci serupa seperti Buddhisme atau Hinduisme. Firman tersebut mengingatkan kepada umat Islam hendaknya selalu berhati-hati dan waspada terhadap tipu muslihat orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi dan juga orang Kristen yang selalu berusaha melenyapkan umat Islam dengan berbagai cara, dan hendaknya umat Islam tidak memberi jalan kesempatan kepada mereka untuk mencapai maksudnya, misalnya dengan jalan pernikahan seorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim. Hukum menikahi orang musyrik dan orang-orang murtad, para ulama bersepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikahi orang-orang musyrik. Orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuk dinikahi oleh orang muslim. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab lainnya menyamakan orang murtad dengan orang musyrik, sehingga menikahi orang murtad pun hukumnya adalah haram, karena orang yang murtad adalah orang yang tidak lagi memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pendapat ijma ulama, seorang perempuan muslimah
sangat diharamkan menikah dengan laki-laki kafir. Dalil yang digunakan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Begitu juga seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki ahlul kitab, termasuk Majusi. Pendapat ini memperlihatkan bahwa perempuan muslimah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tidak boleh dinikahi oleh orang-orang musyrik, orang murtad, dan juga orang kafir atau ahlul kitab. Ulama fikih menegaskan bahwa pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim kategori ini adalah pernikahan haram, baik pria non-muslim ini termasuk kitabi ataupun tidak. Menurut Said Sabiq menyebutkan beberapa argumen sebab dilarangnya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Yang pertama, orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 141. Yang kedua, laki-laki kafir dan ahlul kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab suci Allah SWT dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan jika laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahlul kitab, maka dia akan mau mengerti agama istrinya, mengimani kitab dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanan, karena tidak akan sempurna keimanan seorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga, dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin hidup bersama karena perbedaan yang sangat jauh. Beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan beda agama, yaitu yang pertama, perasaan dan suasana tidak tenang hidup bersama dengan orang berbeda agama untuk mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Ini bisa berdampak terhadap komunikasi keluarga, keharmonisan keluarga, sebab tujuan dari menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan dan sulitnya berkomunikasi. Yang ketiga, dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga, yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Yang keempat, dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris, dalam hal ini pewaris beragama Islam. Di dalam kitab Hikmah At-Tashriq wa Falsafatu Al-Jurjani mengatakan bahwa dampak diharamkan pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim karena dikhawatirkan akan terjadi proses pemurtadan terhadap muslimah dan anak-anaknya, atau setidaknya akan terjadi pendangkalan iman. Tidak ada tercapai tujuan perkawinan dan akan menimbulkan disharmonisasi keluarga, bahkan akan menimbulkan perceraian. Sementara menurut Wahbah, dampak yang lain adalah tidak bisa tercapainya sakinah mawaddah warahmah, serta tujuan perkawinan yang lainnya memang sangat sulit untuk, atau bahkan tidak mungkin dua pihak yang saling bermusuhan atau musyrik dan juga muslim pada saat itu yang berbeda pandangan secara fundamental bisa menjalin cinta kasih dalam ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Al-Jabri, dampak diharamkannya seorang perempuan muslimah menikah dengan orang musyrik adalah karena akidah mereka sesat dan batil. Larangan itu sebenarnya sebagai tindakan preventif atau penjagaan timbulnya perselisihan dan keretakan antar suami istri yang disebabkan perbedaan agama. Selain mempengaruhi pasangannya untuk melakukan kemusyrikan, mereka juga mendidik anak-anaknya secara syirik. Adapun perlindungan hukum terhadap anak hasil dari pernikahan beda agama, yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan beda agama untuk memilih agama mana yang harus dianut oleh si anak, apakah agama dari ibu ataupun dari ayahnya. Yang kedua, memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis dalam pengembangan
ilmu terutama hukum perlindungan anak di Indonesia. Yang ketiga, secara praktis bisa digunakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini bisa lembaga peradilan, lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, dan juga yang paling penting adalah keluarga. Perkawinan beda agama bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke perkawinan beda agama di luar Indonesia sebenarnya merupakan bentuk penyelewengan hukum, atau dengan kata lain mencari celah dari produk hukum yang memang tidak pernah sempurna dan komprehensif. Sebagai kesimpulan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 di atas, sehingga perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia tersebut tidak dapat diakui menurut hukum normatif yang berlaku di Indonesia, serta tidak diakui menurut hukum Islam. Menurut pendapat Ali Ahmad Al-Jurjawi, bahwa pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim dikhawatirkan muslimah itu jatuh kepada kekufuran dikarenakan suami mengajak istri kepada agamanya, dan pada umumnya istri mengikuti apa yang diperbuat oleh laki-laki ini atau suaminya, baik dari segi perbuatan dan kepatuhannya pada agamanya. Menurut pendapat mazhab Imamiyah yang berpendapat bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal itu tidak baik dalam bentuk nikah daim atau mut'ah. Dengan ketetapan ini, maka perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim apakah dia ahlul kitab ataupun tidak, dan pada posisi sebaliknya diperbolehkan. Nikahi orang musyrik dan orang-orang murtad, para ulama bersepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikahi orang-orang musyrik. Orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuk dinikahi oleh orang muslim. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab lainnya menyamakan orang murtad dengan orang musyrik, sehingga menikahi orang murtad pun hukumnya adalah haram, karena orang yang murtad adalah orang yang tidak lagi memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pendapat ijma ulama, seorang perempuan muslimah sangat diharamkan menikah dengan laki-laki kafir. Dalil yang digunakan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Begitu juga seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki ahlul kitab, termasuk Majusi. Pendapat ini memperlihatkan bahwa perempuan muslimah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tidak boleh dinikahi oleh orang-orang musyrik, orang murtad, dan juga orang kafir atau ahlul kitab. Dampak negatif yang terjadi setelah perkawinan beda agama ini berlangsung, seperti perceraian pada pasangan suami istri ataupun problem sosial anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang disebabkan oleh berbeda agama juga dapat terjadi setelah berlangsungnya pernikahan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang dari suami istri murtad atau berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam. Di dalam KHI, pemurtadan salah satu dari suami atau istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya. Perbedaan agama yang terjadi tersebut mengakibatkan berlakunya pasal pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan sebab murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam KHI diatur dalam pasal 75 poin A, dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut. Menurut Islam, murtad mengakibatkan status perkawinan batal ataupun terputus saat seorang mengikrarkan untuk keluar dari agama Islam. Walaupun demikian, menurut KHI, status batalnya perkawinan tidak otomatis terjadi pada waktu salah satu
pasangan suami atau istri itu murtad, tetapi dibatalkan sejak dijatuhkannya putusan di pengadilan agama menurut pasal 74 ayat 2. Sekian dari hasil presentasi makalah saya. Ini itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.